Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Teh yang sangat nikmat. Gumam Yuan setelah menyesap teh, merasa sedikit lebih kuat setelah hanya satu tegukan. Senang Ana menyukai teh ini, tamu terhormat. Ini disebut teh bunga Phoenix, teh spiritual yang dibuat oleh sekte Phoenix Biru. Biasanya, hanya tetua di dalam sekte yang diperbolehkan menikmati teh ini. Tetapi, Nyonya Chang secara khusus ingin Anda mencobanya, kata Naying kepadanya sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, Nyonya Chang memasuki ruangan dan membungkuk kepada mereka. Terima kasih atas kesabaran Anda, para tamu terhormat. Saya baru saja selesai mengatur penjualan Anda. Kemudian, ia meletakkan sebuah cincin giok dan sebuah kantung kecil berwarna merah di atas meja di hadapan mereka, dan melanjutkan. Saya telah mengurangi bagian 10% dari rumah lelang dan pembelian Anda senilai 550.000 emas dari pendapatan, sehingga tersisa 35 juta emas dan pembelian Anda berupa cincin spasial dari harta karun tingkat surga, serta 540 emas di kantung penyimpanan. Dan kau juga bisa menyimpan cincin spasial dan kantung penyimpanan, meskipun tidak ada yang signifikan jika dibandingkan dengan harta karun tingkat surga. Anggap saja ini sebagai hadiah kecil dari sekte Ether Phoenix. Cincin spasial. Tingkat bumi. Kekuatan mental yang dibutuhkan 5.000. Deskripsi, sebuah cincin mitos yang memiliki ruang tersendiri, memungkinkan Anda untuk menyimpan barang di dalamnya dan mengambilnya kembali hanya dengan sebuah pikiran. Kantung penyimpanan. Nilai, ruh. Kekuatan mental yang dibutuhkan 500. Deskripsi, kantung yang memiliki ruang tersendiri. Meskipun ruang di dalamnya tidak terlalu luas, Anda bisa memasukkan beberapa buah semangka ke dalamnya. Yuan mengambil cincin giok dan kantung merah, dan sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya. 35.450.560 emas telah diterima. Anda telah membuka papan peringkat kekayaan. Selamat. Anda telah mencapai peringkat pertama di papan peringkat kekayaan, menjadi pemain terkaya di Cultivation Online. Selamat, Anda telah mendapatkan gelar unik Tuan Muda Kaya. Ketenaran plus 100. Ketika Yuan melihat bahwa dia telah menjadi pemain terkaya di Cultivation Online, dia tidak menunjukkan rasa terkejut sama sekali. Bahkan, akan lebih mengejutkan jika dia bukan yang terkaya sejak awal. Xiahua, ini, ambillah. Setelah menerima cincin spasial, dia menyerahkannya kepada Xiahua yang menatapnya dengan wajah bingung. Kenapa kau memberikannya kepadaku, kakak Yuan? Itu uangmu. Namun, Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama-tama, hartamu lah yang terjual, dan aku akan merasa tidak enak jika menerima uang sebanyak ini, padahal itu bukan milikku. Xiahua milik kakak Yuan, semua yang dimiliki Xiahua juga milik kakak Yuan, jadi itu tidak aneh. Aku tahu, tapi tetap saja rasanya tidak benar bagiku mendapatkan kekayaan sebanyak ini padahal aku tidak melakukan apa-apa untuk pantas mendapatkannya. Jadi simpang saja. Tapi ketika kita benar-benar membutuhkan uang itu, kita bisa menggunakannya. Yuan bersikeras untuk tidak menerima 35 juta emas itu. Dia merasa bahwa jumlah uang itu terlalu besar untuknya di levelnya saat ini, dan itu akan menghilangkan semua kesenangan dalam permainan jika dia bisa membeli apapun yang dia inginkan dengan begitu mudah. Bahkan, dia merasa sedikit bersalah karena memiliki teman yang sangat kuat seperti Xiahua di sisinya. Namun, memperoleh sumber daya dalam jumlah besar tanpa bekerja dan mendapatkan sumber daya tersebut sendiri adalah dua hal yang sangat berbeda. Selain itu, sebagai seorang yang hampir sepanjang hidupnya hanya bisa mengandalkan orang lain untuk membantu bertahan hidup, dia tidak ingin terlalu bergantung kepada Xiahua yang mirip dengan adik perempuannya. Itulah sebabnya dia menolak emas tersebut. Melihat kekekahan di mata Yuan, Xiahua akhirnya mengangguk dan menerima cincin spasial beserta semua uang di dalamnya. Namun, setelah mengambil cincin spasial, dia memindahkan uang yang ada di dalam cincin spasial ke kantung penyimpanannya sendiri, sebelum mengembalikan cincin spasial itu kepada Yuan. Saudara Yuan, aku akan mengambil uangnya, tapi kau harus menyimpan cincin spasial itu.
Itu akan sangat berguna bagimu, karena kau bisa membawa banyak barang tanpa harus membawa beban beratnya. Yuan mengangguk dan menerima cincin spasial tanpa banyak pikir. Sama sekali tidak menyadari bahwa cincin spasial itu sendiri bernilai beberapa ratus ribu koin emas. Sementara itu, di luar Ether Phoenix Action House, sebuah pemberitahuan besar tergantung di atas awan dengan banyak mata yang menatapnya. Pemain Yuan telah menjadi pemain pertama yang membuka papan peringkat kekayaan dengan mengumpulkan lebih dari 1 juta emas. Seseorang sudah mendapatkan 1 juta emas, bagaimana mungkin? Lihat, itu Yuan yang dituduh kurang. Ya ampun, jika jumlah emas itu dikonversi menjadi uang sungguhan, nilainya lebih dari 10 juta dolar dengan kurs pasar saat ini. Karena Cultivation Online adalah sebuah game dan sangat populer, tentu saja akan ada orang yang menggunakan game ini untuk menghasilkan keuntungan di kehidupan nyata dengan menukarkan mata uang dalam game dengan mata uang dunia nyata. Dan pada kondisi game saat ini, 1 koin emas bernilai sekitar 10 dolar di dunia nyata. Jenis bisnis seperti ini biasanya disebut trading dunia nyata, disingkat RWT, dan melanggar ketentuan layanan sebagian besar game online yang ada. Namun, meskipun melanggar ketentuan layanan, banyak orang yang lebih memilih menggunakan layanan tersebut untuk memperkuat diri dalam game daripada membuang-buang waktu dan tenaga untuk mendapatkannya dengan cara yang adil. Selain itu, jenis bisnis ini tidak hanya terbatas pada emas dalam game, karena orang juga membeli harta karun dan sumber daya dalam game dengan uang sungguhan. Dengan semua yang disebutkan, RWT tidak melanggar ketentuan layanan Cultivation Online, karena ketentuan tersebut memang tidak pernah ada sejak awal. Sehingga sudah banyak pemain yang menggunakan uang sungguhan mereka untuk membeli koin emas Cultivation Online atau sebaliknya. Jika Yuan mengkonversi semua emas dalam gamenya menjadi mata uang nyata, dia akan memiliki lebih dari 350 juta dolar. Namun, tentu saja Yuan tidak mengetahui pasar bisnis semacam itu, sehingga pikiran seperti itu tidak pernah terlintas di benaknya. Jika Anda membutuhkan sesuatu untuk dijual ke rumah lelang Ether Phoenix kami, silakan datang kembali. Nyonya Chang menyerahkan kepada mereka sebuah lencana bertuliskan nama rumah lelang tersebut. Anda telah memperoleh kartu diamond rumah lelang Ether Phoenix. Selama kamu memiliki kartu akses itu, kamu bisa memasuki rumah lelang manapun di dunia ini yang dimiliki oleh Sekte Ether Phoenix. Terima kasih. Setelah menerima izin masuk, Yuan dan Xiaohua meninggalkan rumah lelang. Setelah Yuan dan Xiaohua meninggalkan rumah lelang, mereka berkeliling kota tanpa tujuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Xiaohua? Sekarang kita sudah punya cukup uang. Mungkin kita harus lebih mempersiapkan diri untuk masa depan. Namun, Xiaohua hanya memiringkan kepalanya dengan bingung dan berkata, "Tapi Xiaohua memiliki banyak harta yang bisa kau gunakan." Yuan tersenyum getir dan berkata, "Meskipun itu benar, aku tidak bisa bergantung padamu untuk segalanya. Aku juga ingin bekerja keras dan mendapatkan peralatanku sendiri." Xiaohua tetap bingung, dan dia bertanya, "Xiaohua sudah memperhatikan ini sejak beberapa waktu lalu, tetapi mengapa kakak Yuan ingin bekerja begitu keras? Jika orang lain berada di posisimu, mereka pasti akan memanfaatkan situasi ini dan tidak melakukan pekerjaan sebanyak itu." Yuan terkekeh setelah mendengar kata-katanya dan berkata, "Meskipun mungkin tidak terlihat seperti itu, aku telah menjalani sebagian besar hidupku sebagai orang cacat, di mana aku bahkan tidak bisa menggunakan kamar mandi tanpa bantuan orang lain. Aku benci perasaan tidak berdaya dan tidak berguna ini, dan meskipun bernapas, aku tidak pernah merasa hidup. Tapi sekarang aku akhirnya bisa menggunakan tubuhku yang tidak berguna ini lagi. Aku ingin menikmati hidup sepenuhnya dan merasakan apa artinya hidup." Saudara Yuan, kau pasti telah menjalani hidup yang sulit. Masa lalu, Yuan tertawa dengan nada lesu. Meskipun aku tampak baik-baik saja sekarang, sebenarnya aku masih menjalani kehidupan yang sia-sia itu. Tapi kakak Yuan sudah tidak lumpuh lagi, dia bahkan seorang jenius kultivasi. Meskipun Xiaohua tidak mengetahui situasinya, dia bisa merasakan kesepian dan keputusasaan dalam nada suaranya. Mungkin itu benar di dunia ini, tetapi segitu aku keluar dari game, aku akan kembali menjadi orang cacat di dunia yang gelap dan sunyi itu. Lagi pula, mari kita tinggalkan topik yang menyedihkan ini dan nikmati kekayaan baru kita, kata Yuan sambil terus berjalan mengelilingi kota. Sementara itu, Xiaohua menatapnya dalam diam dengan tatapan penuh pertimbangan, seolah sedang berpikir keras. Mungkin ada sesuatu yang bisa Xiaohua lakukan untuk meringankan penderitaan kakak Yuan, pikirnya dalam hati.
Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat yang tampaknya merupakan toko peralatan. "Selamat datang di gudang senjata naga," kata pria paruh bada itu di balik konter setelah menyadari kehadiran mereka. "Kami memiliki berbagai macam senjata dan baju besi tingkat roh. Jika Anda mencari sesuatu yang spesifik, beritahu saya." "Baiklah," kata Yuan sambil mulai melihat sekeliling. Pedang tulang. Nilai, roh, kualitas, sedang. Kekuatan fisik yang dibutuhkan, 300. Kekuatan mental yang dibutuhkan, 600. Ketajaman, 300. Deskripsi, pedang yang terbuat dari tulang-tulang skeletal spiritual. Harga, 30.000 emas. Armor sisik kadal api. Nilai, roh, kualitas, tinggi. Kekuatan fisik yang dibutuhkan, 500. Kekuatan mental yang dibutuhkan, 250. Pertahanan fisik, 5.000. Deskripsi, dibuat dengan sisik yang sangat tahan lama dari kadal api. Harga, 80.000 emas. Ya ampun, peralatan di sini mahal sekali. Mata Yuan membelak saat melihat harga senjata tingkat spirit ini. 540 emas yang telah ia peroleh menjadi tidak berarti sama sekali. Mahal sekali kan? Xiaohua bisa membaca ekspresinya dan berkata dengan senyum, "Kecuali Anda berasal dari keluarga Nabilang atau mendapat dukungan dari sekte yang kuat, tidak ada orang yang akan datang ke tempat-tempat ini untuk mencari peralatan. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelum kita masuk ke sini? Sekarang aku merasa seperti pengemis yang masuk ke toko perhiasan." Yuan menghela napas. "Ayo kita pergi dan mencari makan saja." Ketika pria paruh-bada itu melihat mereka pergi setelah hanya melihat dua barang, dia mendesah sambil kesal. "Cih, tak kusangka aku sudah membuang-buang napas menyapa orang-orang malang ini." Mendengar kata-kata itu, Yuan berhenti berjalan dan berbalik menatap pria paruh-bada itu dengan cemberut. "Apa? Kau mau memukulku karena mengatakan kebenaran?" Pria paruh-bada itu tetap tak acuh dan bahkan terus menghinanya. "Toko ini milik Sekte Naga Bumi. Pukul aku kalau kau berani." Alis Yuan terkedut dengan nada menyengat dari pria paruh-bada itu, tetapi dia tidak punya apa-apa yang bisa dikatakan, karena dia benar-benar miskin. Lagi pula dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu di dalam toko milik NPC, karena siapa tahu apa yang mungkin dilakukan NPC itu. Namun Xiaohua tidak sebaik Yuan, dan dia benci orang-orang yang meremehkan Yuan, gurunya tercinta. Sesaat kemudian, dia mengambil cincin penyimpanannya dan mengeluarkan dua harta karun tingkat surga berkualitas puncak, satu di tangan kecilnya. Ketika pria paruh-bada itu menyadari bahwa wanita itu memegang dua senjata tingkat surga dan bahkan memperlakukannya seolah-olah itu hanya mainan, matanya terbelak dengan kaget dan langsung pingsan. "Itu balasanmu untuk menindas kakak Yuan," Xiaohua mencemooh dalam hati sebelum menyimpan senjata tingkat surga itu dan meninggalkan toko dengan ekspresi puas di wajah imutnya. Setelah meninggalkan toko, Yuan dan Xiaohua pergi ke restoran terdekat, di mana kemudian mereka mengisi perut mereka dengan makanan yang lezat. "Ya Tuhan, makanan ini enak banget. Aku tidak bisa percaya rasanya persis seperti di dalam game." Seolah berubah menjadi binatang buas yang kelaparan, Yuan memasukkan makanan ke mulut dan tenggorokannya, dan kedua tangannya selalu sibuk memegang makanan. Sementara itu, Xiaohua menatapnya makan seperti binatang dengan mulut terbuka menganga. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang makan sebegitu lahapnya, seolah-olah dia belum pernah makan sebelum hari ini. "Makanan ini tidak akan kemana-mana, kakak Yuan. Jika kau tidak makan pelan-pelan, kau bisa tersedak sampai mati," katanya kepadanya. "Aku tak bisa menahannya, tanganku bergerak sendiri. Lagi pula aku hanya makan sup selama beberapa tahun terakhir," kata Yuan dengan suara serak sambil terus memasukkan makanan ke mulutnya tanpa ampun. Air mata mengalir di pipinya yang gemuk. Xiaohua hanya menggelengkan kepalanya sebelum mulai menyantap makanannya dengan anggunan. Setelah menghabiskan hampir 3 jam melahap makanan di restoran, akhirnya Yuan merasa puas dengan perutnya, yang saat ini sudah benar-benar kembung, membuatnya tampak lebih gemuk dari biasanya. Ya ampun, perut kakak Yuan benar-benar misteri. Kau tidak hanya bisa mengonsumsi inti monster dan merasa baik-baik saja, tetapi juga bisa makan makanan yang cukup untuk memberi makan 10 keluarga. Xiaohua menatapnya dengan mata terbelak. Setelah mengonsumsi begitu banyak makanan, pengalaman Cinya meningkat sebesar 1 juta, setara dengan inti monster katak giok. Itu karena makanan yang dimakan kakak Iwan. Itu bukan makanan biasa, melainkan makanan spiritual, yang dimasak dari monster dan mengandung energi spiritual. Apakah itu sebabnya rasanya juga sangat enak? Astaga, aku harus makan lebih banyak makanan yang disebut makanan spiritual ini, kata Yuan sambil mengusap perutnya. Namun, ketika tagihan datang beberapa waktu kemudian, Yuan langsung menyesal telah makan terlalu banyak. 500 koin emas,
Itu hampir semua yang aku punya. Kenapa harganya semahal ini? Apa mereka salah hitung tagihannya? Seru Yuan dengan ekspresi ketakutan. Saudara Yuan, apakah kau memesan makanan tanpa melihat harganya? Makanan spiritual dianggap makanan mewah. Tentu saja harganya mahal, dan kau makan begitu banyak, kata Xiaohua kepadanya. Yuan menghela nafas dan berkata, jika seperti ini, saya lebih memilih berburu dan memasak makanan saya sendiri. Itu juga bisa menjadi pilihan. Xiaohua mengangguk. Lagi pula, itu hanya daging monster yang dimasak. Kalau begitu sudah diputuskan. Untuk menghemat uang, saya akan belajar memasak makanan roh. Lalu dia melanjutkan. Ngomong-ngomong, apakah ada teknik yang mengajarkan cara memasak? Xiaohua mengangguk dan berkata, memang akan membutuhkan beberapa koin emas, tetapi teknik semacam ini dapat ditemukan di pasar kultivator manapun. Bagus, kalau begitu, mari kita berbelanja lagi setelah ini. Setelah membayar tagihan restoran yang sangat besar yang hampir menghabiskan semua penghasilannya dari menjual inti monster, Yuan dan Xiaohua kembali berjalan-jalan di jalanan. Beberapa saat kemudian, mereka mendatangi sebuah toko dengan papan besar bertuliskan perlengkapan untuk kultivator. Selamat datang di Cultivator Essentials. Ada yang bisa saya bantu, Muan Muda? Seorang wanita cantik menyambutnya dengan senyum hangat setelah menyadari kehadiran mereka. Halo, apakah Anda menjual teknik memasak di tempat ini? Tanya Yuan padanya. Teknik memasak ya? Beri saya waktu sebentar untuk memeriksa. Wanita cantik itu kemudian pergi ke bagian belakang toko. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan 3 buku di tangannya. Kami memiliki 3 teknik memasak. Pilih manapun yang Anda sukai. Yuan menatap ketiga teknik yang ada di hadapannya. Teknik 1000 pedang, pengendalian api surgawi, resek senior Wu. Yuan memasang ekspresi aneh setelah membaca judul ketiga buku itu. Apakah itu benar-benar teknik memasak? Itu lebih mirip teknik bertarung. Dan yang terakhir, itu hanya buku resep kan? Wanita cantik di balik konter itu terkekeh, lalu berkata, saya jamin itu adalah teknik memasak. Jika Anda masih ragu, silakan baca beberapa halaman sendiri. Benarkah? Kalau begitu, permisi. Yuan mempelajari teknik-teknik itu dan mulai membacanya satu persatu. Beberapa menit kemudian, sebuah notifikasi muncul. Kamu telah mempelajari teknik 1000 pedang. Teknik 1000 pedang. Peringkat final. Keterampilan 1. Deskripsi. Mengonsumsi 100 Qi. Harus menggunakan pisau atau belatih untuk mengaktifkannya. Teknik pisau umum yang digunakan oleh koki di seluruh dunia. Kamu telah mempelajari pengendalian api surgawi. Pengendalian api surgawi. Peringkat final. Keterampilan 1. Deskripsi. Mengonsumsi 10 Qi per detik. Memungkinkan kamu untuk mengontrol dan menyesuaikan suhu api biasa dengan energi spiritualmu. Kamu telah membaca resep senior Wu. Pengetahuan memasakmu telah meningkat secara signifikan. Kamu telah mempelajari keterampilan memasak. Keterampilan memasak. Keterampilan 1. Kamu telah mempelajari resep masakan baru. Kamu sekarang dapat memasak makanan spiritual tingkat 1. Yuan tidak bermaksud mempelajari teknik-teknik itu tanpa membayar. Dan dia menoleh untuk melihat wanita cantik itu dengan wajah khawatir. Tapi wanita itu sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Berapa biaya teknik-teknik ini lagi? Tanyanya dengan suara gemetar. 10 koin emas untuk masing-masing. Jawabnya dengan cepat dan bersenyum terang. Karena tidak ingin merasa seperti baru saja melakukan perampokan, Yuan memutuskan untuk membayar teknik-teknik ini meskipun itu akan menghabiskan seluruh uangnya yang tersisa. Saya akan membelinya, ucapnya sambil mengelah nafas sebelum mengeluarkan 30 koin emas dan meletakkannya di atas meja. Terima kasih banyak atas pembelian Anda, Tuan Muda. Wanita cantik itu segera menerima uangnya dengan muka penuh senyum. Setelah membeli 3 teknik memasak itu, Yuan dan Xiaohua kembali berjalan-jalan di jalanan. Beberapa saat kemudian, mereka mendatangi sebuah toko dengan papan besar bertuliskan perlengkapan untuk kultivator. Aku hanya punya 10 koin emasku sisa. Yuan mengelah nafas setelah melihat dompetnya yang kosong. Haruskah Xiaohua memberimu uang? Akhirnya, Xiaohua juga menyuruh kakak Yuan membayar bagian makanannya sendiri di restoran, kata Xiaohua kepadanya setelah melihat wajahnya yang sedih. Tidak apa-apa. Kau sudah cukup banyak membantuku. Dan saatnya aku mulai membantumu, walaupun hanya sekecil membayar makananmu, kata Yuan. Dan aku bisa mengumpulkan lebih banyak inti monster dan menjualnya lagi, jika aku benar-benar butuh uang. Terima kasih kakak Yuan. Wajar saja jika Xiaohua membantumu sebagai pelayanmu. Akhirnya itu tanggung jawabnya. Yuan tersenyum lembut dan berkata, terima kasih Xiaohua.
Tapi kau bukan hanya pelayanku. Kau seperti adik perempuan bagiku. Xiaohua, adik perempuan kakak Iwan. Benarkah? Benar, Yuan mengangguk. Itulah kenapa kau harus berhenti menyebut dirimu pelayanku. Xiaohua cepat-cepat mengangguk sambil tersenyum bahagia. Baiklah, kalau begitu Xiaohua akan menjadi adik perempuan kakak Yuan semenjak saat ini. Xiaohua, sudah waktunya aku keluar dari game untuk makan malam. Aku akan kembali nanti, kata Yuan kepadanya beberapa saat setelah meninggalkan toko kultivator. Kemana kau akan pergi selama aku pergi? Tanyanya kemudian padanya. Xiaohua menunjuk ke kalung di lehernya dan berkata, kamu bisa memanggil Xiaohua menggunakan kalung ini kapanpun kamu kembali. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Xiaohua mulai bercahaya sebelum kemudian terserap ke dalam kalung itu. Kalung yang sangat bermakna, gumam Yuan pada dirinya sendiri sebelum keluar dari akun. Setelah keluar dari permainan, Yuan dengan sabar menunggu Yuro membawakannya makan malam, dan dia merasa seolah waktu telah berhenti. Berbeda dengan dunia berwarna di dalam game, dunia nyata sangat gelap gulita, hampir seperti dia hidup di hampa udara dan tubuhnya tidak terasa. Seandainya aku bisa tinggal di dalam cultivation online selamanya, Yuan mengelah nafas dalam hati. Setelah membiasakan diri dengan dunia di dalam game, persepsinya tentang dunia nyata menjadi semakin buruk, dan ia merasa lebih kesepian dari biasanya. Di dalam permainan, baik itu para pejalan kaki atau hanya suara-suara alam, selalu terasa hidup. Namun, setiap kali ia kembali ke kamarnya sendiri, satu-satunya yang bisa ia dengar hanyalah detak jantungnya sendiri dan sangat jarang suara-suara samar dari luar kamarnya, dunia yang sudah lama tidak ia kunjungi. Setelah menunggu beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya dia bisa mendengar langkah kaki mendekati tempat tidurnya. Namun, dia langsung tahu bahwa itu bukan Yuro, karena langkah kaki itu terlalu berat untuk Yuro, jadi itu pasti orang lain di kamarnya. Siapa di sana? Tanya Yuan dengan suara serak. Tuan muda, Nona muda saat ini sedang sibuk dengan Tuan, jadi saya akan menjaga Anda hari ini. Sebuah suara milik seorang wanita parubaya menjawab. Untuk makan malam hari ini, kita akan makan sup daging sapi dengan... Tidak apa-apa. Yuan tiba-tiba menyela. Aku tidak lapar hari ini. Meskipun kau mengatakan itu, aku punya pekerjaan yang harus kulakukan. Orang itu menghela napas dengan nada gelisah. Aku tidak akan mengulangi perkataanku. Keheningan menyelimuti ruangan, dan sesaat kemudian, wanita parubaya itu berkata, saya mengerti, semoga Anda beristirahat dengan baik, Tuan muda. Pintu tertutup beberapa detik kemudian, dan Yuan hampir tidak bisa mendengar orang yang baru saja pergi mendengus dingin penuh penghinaan. Dengan tubuh tak berguna seperti itu, sungguh makjibat dia belum diusir dari rumah ini. Aku masih bisa mendengarmu, kau tahu? Yuan tersenyum getir. Karena satu-satunya bagian tubuhnya yang berfungsi adalah mulut dan telinganya, ia harus lebih mengandalkan pendengarannya daripada orang normal. Sehingga ia dapat mendengar hal-hal yang biasanya tidak dapat didengar orang lain. Mungkin suaraku, bahkan kemampuanku untuk mendengar, akan meninggalkanku di masa depan, sama seperti bagian tubuhku yang lain. Beberapa waktu kemudian, Yuan kembali ke cultivation online. Namun dia tidak langsung memanggil Xiaohua, karena dia telah menghabiskan beberapa menit dalam diam menatap dunia yang penuh warna ini. Apa yang sedang aku lakukan? Aku tidak punya waktu untuk bersedih. Setiap detik yang kuhabiskan untuk bermalas-malasan adalah detik yang hilang di dunia indah ini. Aku mungkin tidak berguna dan cacat di dunia nyata, tetapi aku tidak seperti itu di dunia ini. Setelah tenang, Yuan memanggil Xiaohua menggunakan kalung itu. Sudah kembali kakak Yuan? Dia menatapnya dengan tatapan berpikir. Meskipun Yuan berusaha menyembunyikan emosinya, Xiaohua mampu melihat kesedihan di matanya dengan sekali pandang. Apakah kakak Yuan baik-baik saja? Kau tampak agak sedih, tanyanya padanya. Jangan khawatir, ini bukan masalah yang tidak bisa kutangani, dan akan segera hilang setelah aku membunuh beberapa monster, katanya. Meskipun khawatir, Xiaohua tidak ingin memaksanya. Jika kakak Yuan membutuhkan seseorang untuk diajak bicara, Xiaohua akan selalu berada di sisimu. Terima kasih Xiaohua, akan kuingat. Yuan tersenyum. Xiaohua mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan latihan kakak Yuan.
Meskipun kau tidak akan mendapatkan banyak manfaat dari inti monster di tingkat murid roh, kau masih bisa meningkatkan teknik pedangmu. Dan setelah kau lebih berpengalaman dalam pertempuran, kita bisa mulai mencari monster di alam prajurit roh. Lalu tunggu apa lagi? Ayo mulai latihan. Yuan dan Xiaohua mulai berjalan keluar dari kota. Beberapa saat kemudian, setelah mereka berada beberapa mil jauhnya dari kota, suara lelaki yang terdengar familiar kembali terdengar. Berhenti di sana, dasar bangsat berlentir. Yuan dan Xiaohua berhenti berjalan dan berbalik, dan berdiri beberapa meter di belakang mereka adalah dua bersaudara dan seorang pria paruh baya tinggi dengan pertawakan besar. Mengikutiku sampai di sini, apa yang kalian inginkan dariku? Kurasa bukan sesuatu yang baik. Karena kau berani mencemarkan nama baikku di rumah lelang di depan banyak orang dan bahkan langsung di hadapan Nona Huan, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Duhai bicara dengan lantang, fasahnya dipenuhi amarah. Tunggu sebentar, apa maksudmu aku merusak fasahmu? Fasahmu baik-baik saja, aku bahkan tidak menyentuhmu, kata Yuan dengan ekspresi bingung. Kalau kau mau berbohong, setidaknya berbohonglah dengan lebih baik. Bukan itu maksudku, apa kau memperolok-olok aku, bangsat? Duhai menghantarkan kakinya dengan marah, dan dia melanjutkan. Karena kau, reputasiku rancur. Kau bahkan mempermalukanku di hadapan Nona Huan. Aku tidak akan memaafkanmu meskipun kau mati. Itu berlebihan. Jika kau membunuh seseorang hanya karena mereka sedikit mempermalukanmu, kau harus membunuh banyak orang di masa depan. Itu akan menjadi gaya hidup yang sulit. Yuan menggelengkan kepalanya, dan dia tidak dapat memahami proses berpikir orang seperti itu. Lalu kenapa tidak? Aku sudah membunuh banyak orang karena menggangguku, dan itu akan semakin mudah di masa depan. Ini adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah, dan di mana yang lemah tidak punya hak untuk mengeluh. Yuan mengkerutkan kening dan berkata, Aku tidak peduli, di dunia psikopat macam apa kau tinggal, tetapi aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi sebaiknya kau tidak libatkan aku sebelum aku marah. Hahaha. Dua bersaudara tertawa mendengar perkataan Yuan, dan mereka berkata, Lalu kenapa kalau kau marah? Apa yang akan kau lakukan padaku? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau hanyalah seorang prajurit roh, sedangkan kami memiliki 2 prajurit roh dan 1 master roh tingkat tinggi. Hahaha. Aku tak percaya orang biasa sepertimu bisa begitu menghibur. Baiklah, karena kau telah membuat kami tertawa, kami akan memberimu detik-detik kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Dua bersaudara menghunus pedang mereka dan mengarahkannya ke Yuan. Yuan menatap dua bersaudara dalam diam dengan ekspresi muram. Auranya perlahan semakin tajam, hampir seperti pedang. Ketika Master Roh melihat ini, dia mengerutkan kening dan berkata kepada dua bersaudara, Tuan-tuan muda, jangan remehkan dia. Dia memancarkan aura yang sangat kuat yang tidak sesuai dengan levelnya. Dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang berada di atas levelnya. Lalu kenapa kalau dia bisa melawan orang-orang yang levelnya di atas dia? Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ejek Dubai. Apakah kau meremehkan kami? Meskipun kau berada di tingkat Master Roh, kau tetap hanyalah seorang penjaga biasa yang dipekerjakan oleh keluargaku. Sementara itu, di sisi lain, Yuan bertanya kepada Xiaohua. Menurutmu apakah aku bisa menang melawan mereka berdua? Keduanya berada di alam prajurit roh tingkat 5. Meskipun mereka sedikit lebih baik daripada murid yang kau kalahkan sebelumnya, seharusnya itu bukan masalah bagi kakak Yuan. Itu saja yang perlu kudengar. Yuan mengangguk sebelum mengambil pedangnya sendiri. Oh, kau juga punya senjata tingkat spirit puncak? Kurasa kau benar-benar tidak masuk ke ruang VIP secara tidak sengaja. Hahaha. Namun sayangnya bagimu, memiliki pedang itu tidak akan mengubah hasilnya. Kemudian dua bersaudara menyarungkan pedang mereka dan beberapa detik kemudian mengeluarkan 2 pedang tingkat spirit puncak. Aku akan memperingatkan kalian berdua untuk terakhir kalinya. Jangan memaksakanku, teriak Yuan kepada mereka sambil menggenggam erat pedang di tangannya. Cukup basa-basinya. Ayo tangkap dia, Dubai. Dubai mengangguk dan keduanya mulai menyerbu Yuan. Ini akan menyenangkan. Senyum besar muncul di wajah Yuan saat dia juga melangkah maju. Sesaat kemudian ketiganya berbenturan dan Yuan menggerakkan pedangnya seperti seorang ahli menangkis kedua serangan pedang mereka sekaligus.
Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan ini. Saudara-saudara Du mulai melancarkan rentetan serangan pedang ke arah Yuan. Ding, ding, ding. Namun Yuan berhasil menangkis serangan mereka atau memblokirnya dengan sempurna meskipun nyaris. Ini jauh lebih sulit dari yang saya duga. Jika saya ingin memenangkan pertarungan ini, saya harus bersikap agresif. Setelah bertahan beberapa kali, Yuan tiba-tiba melangkah maju dan mulai menyerang Du bersaudara, mengejutkan mereka. Pukulan yang sangat dahsyat. Dia bukan orang biasa. Saudara-saudara Du mulai berkeringat setelah merasakan beberapa tebasan pedang Yuan. Sementara itu, Xiaohua bahkan tidak memperhatikan pertarungan mereka, dan matanya tertuju pada Master Roh selama itu, karena dia siap membunuhnya begitu dia mencoba mengganggu pertarungan Yuan. Siapa sebenarnya bocah ini? Dari keluarga manakah dia berasal? Tak kira dia bisa melawan Du bersaudara sendirian. Dan sepertinya dia perlahan-lahan mengalahkan mereka. Sang Master Roh menyaksikan pertarungan mereka dengan mata terbelalak penuh ketidakpercayaan, dan dia mulai khawatir bahwa mereka mungkin telah memilih orang yang salah untuk diajak bertarung. Semakin lama Sang Master Roh mengamati pertarungan Yuan, semakin terkejut dan khawatir dia. Pemuda ini jenius. Dia tidak hanya melawan Tuan Muda, tapi dia bahkan semakin kuat saat bertarung. Dia benar-benar monster. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama lagi, atau Tuan Muda akan dalam bahaya. Sang Master Roh bersiap untuk menghentikan pertarungan, tetapi tiba-tiba dia menyadari tekanan yang sangat besar dengan tidak jauh darinya, menyebabkan matanya beralih ke sosok kecil beberapa meter di depannya, yang menatapnya dengan tajam. Gadis kecil itu, dia ahli seperti saya. Punggung Master Roh itu langsung basah kuyup dengan keringat dingin setelah menyadari hal ini. Sekilas siapapun akan mengira dia adalah adik perempuan Yuan, tetapi ternyata dia adalah walinya. Sungguh sebuah pengangkapan yang mengejutkan. Dan dia yakin bahwa tingkat kultivasi gadis kecil ini jauh lebih hebat daripada miliknya, karena bahkan Grandmaster Roh pun tidak akan mampu memancarkan tekanan tak terlihat yang begitu menakutkan. Namun dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan menyaksikan Du bersaudara mati di tangan Yuan, karena orang tua mereka pasti akan membunuhnya karena gagal melindungi mereka.